Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sunanut tayammum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanut tayammumi dhabituha kullu sunnatin min sunanil wudu'i yumkinul ityanu biha fit tayammumi fahiya sunnatun illa tathlitha wa takhlilal lihyati wa yazidu fit tayammumi khamsatu sunanin. Al-ula tafrijul asabi'i, al-thaniyatu takhfifut turabi ba'da ad-darbi, al-thalithatu an la yarfa'a yadahu 'anil udwi hatta yutimma mashahu. Ar-rabi'atu naz'ul khatimi li awwali darbatin li'annahu la yajibu isalut turabi ila ma tahtal khatimi fit darbatil ula wa amma naz'uhu fit darbatil thaniyati fawajibun idza kana al khatimu yamna'u usul at-turabi ila al-basharati kama qala sahibu safwatiz zubadi wa naz'u khatimin liula tudrabu amma lithani darbatin fayajibu al-khamisatu an la yamsaha
التراب عن أعضاء التيمم حتى يفرغ من الصلاة. أحكام الجبيرة. الجبيرة هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء إلى البشرة. حكمها إن لم يخشى الضرر من نزعها فيجب عليه نزعها، وإلا فلا. كيفية وضوء صاحب الجبيرة. الأولى يتوضأ حتى يصل إلى العضو الذي عليه الساتر. الثانية يتيمم عن الجريح. الثالثة يغسل الصحيح من العضو. الرابعة يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح. الخامسة يكمل ما بقي من الوضوء. كيفية غسل صاحب الجبيرة يتخير بين أن يقدم الغسل أولا أو التيمم، والأفضل تقديم التيمم ليزيل الغسل أثر التراب، كما قال صاحب صفوة الزبد: وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sunanut tayammumi, sunnah tayammum. Dhabituha, catatannya: kullu sunnatin min sunanil wudu'i, setiap sunnah dari sunnah wudu, yumkinul ityanu biha fit tayammumi, yang dapat dikerjakannya pada waktu bertayammum, fahiya sunnatun, maka dialah sunnah tayammum. Artinya semua sunnah wudu yang dapat dikerjakan pada waktu kita bertayammum itu adalah masuknya sunnah tayammum. Jadi semua sama. Sunnah wudu yang dapat dikerjakan pada waktu kita bertayammum itulah disebut dengan sunnah bertayammum. Illa, kecuali at-tathlitha, menigakalikan. Kan di wudu ada menigakalikan. Wajah, membasuh wajah, menigakalikan sunnahnya. Membasuh tangan, menigakalikan sunnahnya. Menyapu kepala, menigakalikan sunnahnya. Membasuh kaki, menigakalikan sunnahnya. Pada masalah tayammum tidak ada kesunnahan untuk menigakalikan sapuan dari wajah dan sapuan daripada tangan. Jadi semua sunnah yang terdapat di wudu itu semua merupakan sunnah apa? Tayammum, kecuali yang pertama tadi apa?
menigakalikan dari sapuan. Nggak ada sapuan tayamum ditigakalikan, tidak ada. Pada masalah wudu at-tathlits itu ada, menigakalikan basuhan wajah, menigakalikan basuhan tangan, menigakalikan sapuan kepala atau rambut, dan menigakalikan basuhan dari kaki. Pada masalah tayamum tidak ada kesunnahan untuk apa tadi? Menigakalikan. Wa takhlilal lihyati. Yang kedua, menyela-nyela jenggot, nggak ada. Yang ada hanya pada masalah apa? Wudu saja. Jadi menigakalikan dan menyela-nyela jenggot bagi laki-laki itu adalah kesunahan yang hanya terdapat pada masalah apa? Berwudu. Pada masalah tayamum, dua kesunahan ini tidak ada. Itu demikian. Alhasil bagaimana? Semua yang ada kesunahan pada masalah wudu itu adalah kesunahan pada masalah apa? Tayamum. Kecuali dua tadi. Yang pertama menigakalikan, yang kedua adalah menyela-nyela jenggot. Jelas ya? Wa yazidu fit tayammumi khamsatu sunanin. Tambahin lagi. Ditambahkan lagi ada 5 sunnah pada masalah tayamum. Jadi semua sunnah wudu adalah sunnah tayamum, kecuali menigakalikan dan menyela-nyela jenggot. Ditambahkan lagi sunnah tayamum ada 5 lagi. Yang pertama al-ula tafrijul asabi'i. Tafrijul asabi'i, menyela-nyela jari. Yang kemarin tuh ya, tata cara waktu kita menyapu tangan kita, baik tangan yang sebelah kanan atau tangan yang sebelah kiri. Kan pada akhirnya inilah yang disebut dengan apa ini? Menyela-nyela jari. Ini hukumnya sunnah. Jadi menyela-nyela jari seperti ini pada masalah tayamum adalah kesunahan tambahan yang pertama. Yang kemarin ya, tata cara kemarin yang merupakan cara sunnah untuk menyapu tangan kita, baik tangan yang sebelah kanan atau tangan yang sebelah kiri. Terakhirnya tafrijul asabi, seperti ini nih. Inilah yang disebut dengan apa ini? Tafrijul asabi atau menyela-nyela apa? Menyela-nyela jari. Jelas ya? Yang kedua, takhfifut turabi ba'da darbi, menghaluskan tanah setelah ditepuk. Kan ambil, ini kan disebut dengan apa ini? Mau nepuk, yang disebut dengan menepuk. Darbah, satu tepukan untuk wajah. Ini seperti ini darbah, satu tepukan untuk wajah, kemudian satu tepukan lagi untuk apa? Untuk tangan. Nah, ambil yang pertama buat wajah, darbah wahidah, satu tepukan. Ini sunnah diginiin tuh. Tujuannya biar apa ini? Biar halus tanah yang ada di mana? Di tangan kita itu. Ambil begini, ini darbah disebutnya, tepukan yang pertama. Angkat kemudian giniin tuh. Nah, ini disebut dengan takhfifut turabi ba'da darbi, menghaluskan tanah setelah diapakan? Setelah ditepuk. Ini hukumnya apa ini? Hukumnya sunnah. Jadi yang pertama kesunnahan tayamum tambahannya adalah menyela-nyela jari, merenggangkan jari. Maaf, tafrijul asabi, merenggangkan jari. Merenggangkan jari. Bukan menyela-nyela jari, tapi tafrijul asabi, merenggangkan jari-jari. Jadi sunnah yang pertama adalah tayamum tafrijul asabi, merenggangkan jari-jari. Yang kedua adalah menghaluskan tanah setelah ditepuk. Ambil tanah untuk bagian wajah yang pertama, tepukan yang pertama, kemudian seperti ini. Ini disebut dengan apa ini? Takhfifut turabi. Disebutnya adalah menghaluskan apa? Menghaluskan tanah. Jadi sunnah yang pertama tadi bukannya tadi apa? Bukan menyela, tapi apa? Merenggangkan jari-jari. Jadi sunnah yang pertama tambahannya tafrijul asabi, merenggangkan jari-jari. Yang kedua adalah takhfifut turabi ba'da darbi, menghaluskan tanah setelah diapakan? Setelah ditepuk. Yang pertama tepuk buat wajah, gini-giniin tuh.
Yang kedua sama, yang kedua tepuk buat apa ini? Buat tangan, sama giniin lagi. Inilah yang disebut dengan apa? Takhfifut turabi ba'da darbi, menghaluskan tanah setelah diapakan? Setelah ditepuk. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, an la yarfa'a yadahu 'anil udwi. Seseorang tidak mengangkat tangannya dari anggota tayamum hatta yutimma mashahu, sampai ia menyempurnakan sapuannya. Jangan dulu diangkat dari wajah sampai menyempurnakan sapuannya, itu hukumnya sunnah. Juga jangan sampai dia mengangkat kedua tangannya pada waktu menyapu apa? Menyapu tangannya. Sampai kapan? Sampai menyempurnakan apanya? Sapuan tangannya. Itu hukumnya sunnah. Seseorang tidak mengangkat tangannya dari anggota tayamum kecuali setelah sampai kapan? Sampai ia menyempurnakan sapuan daripada anggota tayamum yang disapunya. Itu sunnah yang ketiga. An la yarfa'a yadahu 'anil udwi hatta yutimma mashahu. Seseorang tidak mengangkat tangannya dari anggota tayamum sampai dia menyempurnakan sapuannya. Jadi sunnah yang pertama merenggangkan jari-jari. Sunnah yang kedua adalah menghaluskan tanah setelah ditepuk. Yang ketiga, seseorang tidak mengangkat tangannya dari anggota tayamum sampai dia menyempurnakan sapuannya. Wajah, sempurnakan sapuan wajah, baru diapakan? Baru diangkat. Tangan sama demikian, sempurnakan sapuan apa ini? Sapuan tangan. Udah selesai sempurna baru diapain? Baru diangkat. Itu merupakan sunnah daripada sunnah tayamum yang ketiga. Yang keempat, naz'ul khatimi li awwali darbatin, mencabut cincin pada tepukan yang pertama. Hukumnya sunnah, mencabut cincin pada tepukan yang pertama. Pakai cincin jangan di tengah, jangan di apa nih? Jadi telunjuk, jangan di mana? Jangan jempol. Itu sunnahnya adalah kelingking yang paling afdal, kemudian jari apa? Jari manis tuh. Boleh tangan sebelah kanan, boleh tangan sebelah kiri. Laki-laki haram menggunakan emas, tidak diperbolehkan. Perempuan silahkan, tapi laki-laki haram menggunakan emas. Yang sunnah laki-laki menggunakan apa? Perak, sunnahnya itu. Jadi laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Sunnah laki-laki adalah memakai cincin yang terbuat dari apa? Dari perak. Dan sunnah makainya boleh kelingking sebelah kiri atau kelingking sebelah kanan. Ini afdhalus sunnah, sunnah yang paling utama. Kemudian juga sunnah menggunakan apa? Jari manis. Jari manis itu juga hukumnya apa? Jadi kalau pakai cincin itu sunnahnya dapat pertama di kelingking, yang kedua pada jari manis. Sama. Jadi yang laki juga demikian, yang laki, yang perempuan sama demikian. Jadi jangan pakai di mana? Jangan pakai di jempol, jangan pakai di telunjuk, jangan pakai di jari tengah. Jadi sunnah yang keempat adalah naz'ul khatimi li awwali darbatin, mencabut cincin pada tepukan yang pertama. Kenapa demikian? Sunnah dicabut cincin pada tepukan yang pertama, li'annahu la yajibu isalut turabi ila ma tahtal khatimi fi darbatil ula, karena tidak wajib menyampaikan tanah kepada sesuatu yang ada di bawah cincin pada tepukan yang pertama. Tepukan yang pertama buat apa? Tepukan yang pertama buat apa? Buat wajah. Artinya karena tepukan yang pertama untuk wajah, makanya sunnah bagi orang yang menggunakan cincin, cincinnya diapain? Dicopot, dilepas tuh. Karena tepukan yang pertama untuk apa? Untuk wajah. Jadi nggak ada kewajiban untuk menyampaikan apa? Menyampaikan pada sesuatu yang ada di bawah apa? Di bawah jari. Pada masalah yang keduanya, wa amma naz'uhu fid darbati tsaniyati, adapun mencabut cincin, mencopot cincin pada tepukan yang kedua, fawajibun, hukumnya wajib. Ingatin, tepukan yang pertama untuk apa? Untuk wajah. Makanya sunnah untuk apa?
mencabut cincin karena tepukan yang pertama untuk apa? Untuk wajah. Pada tepukan yang kedua untuk apa? Tepukan yang kedua untuk apa? Untuk tangan. Makanya hukumnya apa? Wajib bagi orang yang menggunakan apa? Menggunakan cincin. Kenapa demikian? Idza kana al-khatimu yamna'u usulat turabi ilal basyarati, apabila cincinnya mencegah sampainya tanah ke bagian kulit yang ada di bawah jarinya. Jelas ya? Ulang lagi. Sunnah yang pertama tadi merenggangkan jari-jari. Yang kedua adalah menghaluskan tanah setelah ditepuk. Yang ketiga tidak mengangkat dari anggota tayamum sampai dia menyempurnakan sapuannya. Yang keempat, mencabut cincin pada tepukan yang pertama. Kenapa sunnah hukumnya itu? Karena tepukan yang pertama untuk apa? Untuk apa yang pertama? Untuk wajah. Tepukan yang kedua hukumnya apa? Wajib cabut cincin. Kenapa demikian? Tepukan yang kedua untuk apa? Untuk tangan. Jadi tepukan yang pertama cabut cincin hukumnya sunnah, tepukan yang kedua cabut cincin hukumnya adalah wajib. Karena tepukan yang pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk tangan. Ini menjadi syarat wajib apabila cincinnya mencegah sampainya tanah ke bagian bawah daripada kulit jari-jarinya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubadi radhiyallahu an, beliau mengatakan wa nas'u khatimin liula tudrabu amma li tsani darbatin fayajibu. Keterangan di atas tadi ya, udah ya. Jadi pada tepukan yang pertama cabut cincin hukumnya sunnah karena tepukan yang pertama untuk wajah, tepukan yang kedua mencabut cincin hukumnya wajib karena untuk apa? Untuk tangan, dengan syarat apabila cincin itu mencegah sampainya tanah ke bagian apa? Ke bagian kulit daripada jari-jarinya. Paham gak tuh? Paham ya? Yang kelima, al-khamisatu, yang kelima, an la yamsahat turaba an a'dha'it tayammumi. Seseorang tidak menyapu tanah dari anggota-anggota tayammum hatta yafrugha minas salati, sampai dia selesai dari sholatnya. Jadi tanah yang ada di muka, debu yang ada di muka, yang di tangan jangan diapain tuh? Jangan dilap, jangan disapu, biarin aja udah. Sampai kapan? Sampai ini orang selesai daripada apanya? Sholatnya. Itu hukumnya adalah sunnah daripada sunnah tayammum. Jadi yang pertama merenggangkan jari-jari, yang kedua menghaluskan tanah setelah ditepuk, yang ketiga tidak mengangkat tangannya dari anggota tayammum sampai dia menyempurnakan sapuannya, yang keempat mencabut cincin pada tepukan yang pertama, kemudian yang kelima tidak menyapu tanah dari anggota tayammum sampai dia menyelesaikan daripada sholatnya. Itu semua merupakan sunnah tayammum tambahan itu daripada selain daripada sunnah yang ada pada masalah wudu. Jadi semua sunnah wudu adalah sunnah tayammum kecuali dua tadi. Pertama, meninggalkan basuhan sapuan, yang kedua adalah menyela-nyela jenggot. Ahkamul jabirati, hukum jabirah sekarang. Al-jabiratu hiya, jabirah adalah satirun alal udwi, penutup di atas anggota tayammum. Boleh gip, boleh perban, boleh tansoplas, boleh handiplas. Inilah yang disebut dengan al-jabirah. Jadi al-jabirah adalah satirun alal udwi, penutup di atas anggota tayammum, tamna'u usulal ma'i ilal basyarati, yang mencegah sampainya air ke dalam kulit. Yang disebut dengan al-jabirah adalah satirun alal udwi, penutup di atas anggota tayammum yang mencegah sampainya air ke dalam kulit. Ada perban, kan air wudu nggak sampai. Ada gip,
air wudhu nggak sampai. Ada apa lagi? Tansoplas, handiplas, air wudhu nggak sampai. Tansoplas, handiplas, gib, perban disebut dengan apa tadi? Al-jabirah. Pada masalah tayamum ada hukum yang disebut dengan ahkamul jabirah. Diingetin tuh. Jadi kalau ente pakai apaan? Pakai tansoplas, pakai handiplas, pakai gib, pakai perban, inilah yang disebut dengan apa? Al-jabirah. Nanti ada hukum yang disebut dengan ahkamul jabirah. Bagaimana hukumnya? Hukmuha in lam yakhshad darara min naz'iha, apabila seseorang tidak khawatir bahaya mencabutnya, fayajibu alaihi naz'uha, wajib atasnya untuk mencabut itu jabirah. Jadi kalau seandainya dia nggak khawatir ada bahaya, cabut perbannya, cabut tansoplasnya, cabut handiplasnya, cabut gipnya. Kalau tidak ada apanya, tidak ada bahayanya. Wa illa fala, kalau ada bahayanya maka nggak boleh dicabut. Jadi selama tidak ada bahayanya langsung diapain? Langsung dicabut tansoplas, handiplas, gip, perban, langsung cabut. Tapi kalau seandainya ada bahayanya maka tidak diperbolehkan untuk dicabut. Jadi hukum al-jabirah demikian. Al-jabirah penutup di atas anggota tayamum yang mencegah sampainya air ke dalam kulit. Hukum jabirah, jika dia tidak khawatir bahaya mencabutnya, maka hukum mencabutnya menjadi apa? Menjadi wajib. Kalau tidak, maka tidak boleh untuk mencabutnya. Sekarang bagaimana cara wudhu orang yang menggunakan tansoplas, handiplas, gip, perban? Kaifiyatu wudhu'i sahibil jabirati. Tata cara wudhu orang yang disebut dengan sahibil jabirah. Jelas ya? Yang disebut dengan sahibil jabirah orang yang pakai apa tadi? Orang pakai perban, pakai apa lagi? Pakai tansoplas, pakai handiplas, pakai gip. Itulah orangnya disebut dengan sahibil jabirah. Sekarang bagaimana cara wudhunya ini untuk orang yang disebut dengan sahibil jabirah? Yang pertama, al-ula, yatawadda'u hatta yasila ilal udwil ladhi alaihi satiru. Dia berwudu sehingga ia sampai kepada anggota yang ada di atasnya penutup. Wudu kayak biasa. Misalnya di tangannya dipakai tansoplas, wudu kayak biasa. Untuk bagian wajah seperti biasa wudu. Kemudian sampai di mana? Sampai misalnya tangan sebelah kanan. Tangan sebelah kanan jempolnya dipakai apa? Tansoplas. Nah, ini bagaimana untuk bagian luka yang dipakaikan tansoplas ini? Yang kedua caranya, yatayammamu anil jarihi. Jadi wudu kayak biasa. Wudu seperti biasa, pada tangannya yang sebelah kanan yang tidak ada tansoplasnya dipakai apa? Dipakein air wudu. Kan kemudian masih ada hadas di bawah apa ini? Di bawah tansoplas yang ada. Nah, ini bagaimana untuk menanggulangi hadas yang ada di bawah tansoplas yang ia pergunakan? Yang kedua, yatayammamu anil jarihi. Tayamum tuh untuk bagian yang pakai tansoplas yang ada lukanya langsung diapain? Langsung ditayamumkan. Jadi wudu seperti biasa. Tadi contohnya ada orang pakai tansoplas di mana tadi? Di tangan. Tangan yang sebelah kanan jempolnya misalnya tuh. Wudu seperti biasa. Untuk bagian wajah selesai, tangan kanan, kiri, kemudian kan masih ada hadas di mana ini? Di bawah jempol karena dipakai apa ini? Tansoplas. Bagaimana cara penanggulangannya, solusinya? Maka ini orang untuk cara yang kedua langsung ngapain? Langsung tayamum. Seperti biasa itu tayamumnya tuh. Ambil tanah, kemudian niat jalan, giniin dulu boleh, niat jalan sampai di muka. Selesai yang pertama, ambil lagi pindah untuk apa? Untuk tangan. Selesai udah tuh. Berarti udah selesai. Tangan kan udah rapi nih. Langsung ke mana itu? Langsung ke mana? Langsung ke kepala. Sesuai dengan apanya? Dengan urutannya. Jadi seperti biasa. Paham nggak tuh? Paham nggak? Ulang lagi.
Jadi ada orang yang disebut dengan sahibil jabirah. Ada hukum pada masalah tayamum yang disebut dengan apa tuh? Jangan bengong nggak paham ente. Ada hukum yang disebut dengan apa? Al-jabirah. Al-jabirah ini adalah penutup di atas anggota tayamum yang mencegah sampainya air ke dalam apa? Dalam kulit. Ada orang pakai tansoplas, al-jabirah, tansoplas, handiplas, segip, apalagi tuh tadi? Perban. Hukumnya bagaimana? Kalau dia nggak khawatir ada apa? Bahaya, maka wajib untuk diapakan? Dicabut. Kalau ada bahaya, nggak boleh diapain? Nggak boleh cabut. Sekarang bagaimana cara wudhu orang yang disebut dengan sahibul jabirah? Jadi orang yang pakai tansoplas, orang yang pakai gip, orang yang pakai perban disebut dengan sahibul jabirah. Cara yang pertama, wudhu seperti biasa sampai ini orang kepada anggota yang ada di atasnya itu apa? Ada perbannya, ada gipnya, ada tansoplasnya, ada handiplasnya. Tadi contohnya tuh, dia wudhu di jempol sebelah kanan dia ada apa ini? Tansoplas. Ini disebut dengan apa ini? Al-jabirah. Al-jabirah. Tansoplasnya disebut dengan apa? Al-jabirah. Orang yang disebut dengan apa? Sahibul jabirah. Wudhu kayak biasa, muka selesai, tangan. Yang sehat yang nggak ada perban diapain? Yang sehat yang nggak ada perban, yang nggak ada tansoplas diapain? Nggak paham nih. Ulang lagi. Ada pada masalah tayamum yang disebut dengan apa? Kalau diem ditanya nggak paham berarti. Al-jabirah. Pada masalah tayamum ada hukum yang disebut dengan apa? Al-jabirah. Al-jabirah adalah penutup di atas anggota yang dapat mencegah sampainya air wudhu kemana? Bagian kulit. Inilah yang disebut dengan apa? Al-jabirah. Tansoplas disebut dengan al-jabirah. Handiplas disebut dengan al-jabirah. Gip disebut dengan al-jabirah. Perban disebut dengan al-jabirah. Orang yang disebut dengan apa? Sahibul jabirah. Hukumnya bagaimana? Kalau dia nggak khawatir ada bahaya, maka wajib untuk diapakan? Dicabut. Kalau ada bahaya, maka nggak boleh diapakan? Dicabut. Sekarang bagaimana cara wudhu orang yang disebut dengan apa tadi? Sahibul jabirah. Yang pertama, wudhu kayak biasa. Misalnya tadi ada tansoplas di mana tadi? Jempol dia ada tansoplas. Wudhu seperti biasa. Pada bagian muka biasa. Kemudian tangan yang tidak ada apanya? Yang tidak ada tansoplasnya, wudhuin pakai apa ini? Pakai air seperti biasa. Kan masih ada hadas di mana ini? Jempol. Bagaimana caranya untuk penanggulangan hadas yang ada di bawah apa ini? Bawah jempol. Kan dipakai apa ini nih? Tansoplas. Maka ini orang cara yang kedua harus apa? Tayamum. Ambil kayak biasa kemarin tuh. Kemudian buat wajah. Ambil lagi buat apa? Buat tangan. Selesai. Habis udah tayamum ngapain lagi? Lanjutin. Langsung ngapain lagi? Basuh, sapu kepala. Sapu kepala atau sapu rambut? Habis rambut apa lagi? Terus sampai apa tuh? Sampai kaki seperti biasa. Jelas ya? Yang ketiga, as-salisatu yaghsilus sahiha minal udwi. Dia basuh bagian yang sehat dari anggota wudhunya yang tadi ya. Jadi yang sehatnya, yang nggak ada perbannya, yang nggak ada gipnya, tidak ada tansoplasnya, dipakai apa? Dipakai apa? Air wudhu. Pada bagian yang sehatnya, bagian yang tidak ada gipnya, tidak ada perbannya, dipakai apa itu? Air wudhu. Pada bagian yang pakai tansoplas, handiplas, diapakan tadi? Tayamumkan. Ar-rabi'atu yang keempat, yamsahu bil ma'i 'alas satiril ladzi 'alal jurhi. Yang keempat, seseorang menyapu dengan air di atas penutup yang ada di atas lukanya. Kan tadi dipakein tansoplas. Ulang lagi.
Tadi ada luka di jempol. Jempolnya dipakai apa tadi? Tansoplas. Wudhu kayak biasa. Wudhu seperti biasa. Kemudian selesai. Kemudian apa lagi? Tangan. Bagian yang sehat diapain? Pakai air seperti biasa. Masih ada hadas di bawah apa ini? Jempol. Langsung diapain? Tayamumkan tuh. Kemudian jangan lupa ambil air. Ambil air. Disapu pada bagian atas apa ini? Tansoplas ini, gituin tuh. Ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Selesai tadi, udah dia wudhu pada bagian yang sehat, kemudian tayamum untuk bagian tadi apanya nih? Bagian tansoplasnya, kemudian ambil lagi air, diapain? Disapu di atas apa ini? Di atas bagian tansoplasnya. Hukumnya tadi apa? Hukumnya wajib. Yang kelima, al-khamisatu yukmilu ma baqiya minal wudu'i, yang menyempurnakan sisa daripada anggota wudunya. Jelas ya? Jadi itu adalah yang disebut dengan ahkamul jabirah, tata cara wudu orang yang menggunakan tansoplas, handiplas, gip ataupun perban. Kaifiyatu gusli sahibil jabirati. Misalnya di muka ini ada luka di muka kita, sebagian dipakai apa? Dipakai perban. Maka pada bagian yang sehat pakai apa ini? Air. Kemudian kan ada bagian yang diperban, misalnya pipi ada perban tuh. Maka berarti ada hadas di bawah apa ini? Di bawah pipi. Cara yang kedua diapain ini? Tayamumin, ambil, tayamumin, selesai, buka, selesai, tangan. Cara yang ketiga, ambil air, diapain? Sapu pada masalah apa ini? Pada bagian apa ini? Bagian yang ada perbannya. Selesai, wajah udah kelar, habis itu ngapain lagi? Langsung tangan sampai selesai pada bagian apa? Pada bagian kaki. Jelas ya? Itulah tata cara wudhu orang yang disebut dengan sahibul jabirah. Kaifiyatu gusli sahibil jabirati, tata cara membasuh orang yang menggunakan jabirah. Yatakhayyaru baina an yuqaddimal ghusla awwalan awit tayammuma. Seseorang memilih antara mendahulukan basuhannya terlebih dahulu atau tayamumnya. Terserah kita. Mau dibasuh dulu boleh, mau tayamum dulu juga apa? Juga boleh, bebas pokoknya. Kita pengennya tayamum dulu, silahkan, nggak masalah. Kita pengennya basuh dulu pakai air wudu, silahkan, nggak masalah. Yang afdal bagaimana? Wal afdalu taqdimut tayammumi. Yang paling utama mendahulukan apanya tuh? Tayamumnya. Jadi boleh membasuh dulu baru kemudian tayamum, atau sebaliknya. Tayamum dulu baru kemudian membasuh. Tapi yang paling utama adalah mendahulukan tadi apa? Tayamum. Kenapa demikian? Liyuzilal ghuslu atharat turabi, agar basuhan tersebut dapat menghilangkan bekas-bekas dari tanahnya atau debunya. Jadi bebas, mau uduk dulu silahkan, kemudian tayamum, atau sebaliknya, tayamum dulu baru kemudian apa? Berwudu, silahkan, boleh. Tapi afdalnya bagaimana afdalnya? Mendahulukan tayamum terlebih dahulu baru kemudian kita membasuh pada bagian yang sehatnya. Tujuannya apa tadi? Tujuannya agar basuhan tadi menghilangkan daripada bekas tanah atau bekas debunya. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan tadi apa? Al-jabirah. Orangnya disebut dengan sahibul jabirah. Contoh lagi, misalnya ada luka di kaki, kemudian dipakai perban kaki ini. Kita wudu seperti biasa, wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, rambut, kemudian kan terakhir di apa ini? Kaki. Pada kaki yang sehat diapakan? Dibasuh air wudu seperti biasa. Kan masih ada hadas di bawah apa itu?
Di bawah perban itu. Nah, makanya langsung diapain? Tayamumkan. Bebas mau wudu terlebih dahulu, basuh kaki terlebih dahulu, atau tayamum terlebih dahulu, silahkan. Tapi afdalnya apa tadi? Tayamum dulu. Buat perban yang ada di kaki kita, ambil seperti biasa. Tepukan pertama buat wajah, ambil lagi yang kedua buat apa ini? Buat tangan. Baru kemudian setelah itu diapakan? Wudu, sempurnakan sampai selesai. Jadi itulah yang disebut dengan ahkamul jabirah. Orang yang disebut dengan sahibul jabirah. Jelas ya? Kemudian al-hukmu idza arada an yusalliya fardhan akhara wa huwa ala tuhrin min qablu. Hukum apabila ada orang yang ingin sholat fardu yang lainnya, sementara dia masih dalam kondisi suci sebelumnya. Fil wudu'i, pada masalah wudu, alaihi an yatayammama qattu indan Nawawi, maka baginya wajib untuk bertayamum saja. Menurut Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu wa rahimah, wa huwal mu'tamadu, inilah pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau seandainya orang yang pakai perban, yang pakai gib, yang pakai tansoplas, dia pengen sholat untuk sholat kefarduan yang lainnya, maka orang tersebut hanya wajibnya menurut Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah hanya apa? Hanya bertayamum saja, tidak ada kewajiban untuk apa tadi? Untuk wudu. Kan tadi ahkamul jabirah, wudu bagi orang yang menggunakan perban, yang menggunakan gib, yang pertama mesti apa tuh? Yang pertama mesti apa tadi? Mesti tayamum baru kemudian berwudu, atau sebaliknya, berwudu baru kemudian apa? Bertayamum. Tapi pada masalah misalnya ada orang yang menggunakan jabirah, pakai perban, pakai tansoplas, pakai handiplas, pakai gib, ini orang pengen melakukan sholat fardu yang lainnya, ini bagaimana hukumnya bagi ini orang? Maka yang diwajibkan hanya bertayamum saja menurut pendapat yang mu'tamad dari pendapat siapa tadi? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu rahimah. Jelas ya? Jadi nggak perlu apa lagi tuh? Nggak perlu tuh lagi. Yang wajib hanya apa tadi? Tayamum saja. Misalnya zuhur masuk, dia pakai perban, kemudian tangannya pakai perban tadi tuh, jempolnya tuh masuk zuhur, kemudian dia apa? Wudu seperti biasa, wajah, kemudian tangan yang sehat pakai apa ini? Pakai air. Kan ada hadas di bawah apa tadi? Di bawah jempolnya yang pakai handiplas, tayamum seperti biasa. Kemudian habis zuhur belum batal dia, masuk waktu apa? Asar. Menurut pendapat yang pertama dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, bahwasanya ini orang kewajibannya hanya apa? Tayamum saja. Jadi nggak perlu apa tuh? Nggak perlu tuh. Jelas ya? Pendapat yang kedua, wa indar Rafi'i, menurut Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu rahimah, yatayammamu, dia bertayamum, wa yu'idu ghuslal a'dha'il lati min ba'dil udwil ladzi alaihi satiru, dan dia ulang basuhan anggota-anggota yang setelah anggota yang ada di atasnya penutup jabirah tadi. Jadi dia ulang basuhan setelah anggota yang ada jabirahnya, yang ada tansoplasnya, yang ada perbannya. Pendapat pertama yang tadi, zuhur masuk, kemudian ini orang wudu, kan ada tansoplas pada bagian apa tadi? Jempolnya. Wudu seperti biasa, pas bagian jempolnya maka dia harus apa tadi? Tayamum. Selesai, udah zuhur dikerjakan, asar masuk. Maka pendapat yang pertama tadi, ini orang kewajibannya hanya apa tadi? Tayamum saja. Pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu rahimah, dia tayamum kemudian mengulang kembali basuhan setelah anggota yang dipakaikan tansoplas, perban, gib atau jabirah yang lainnya. Tadi apa tadi? Jempol. Berarti
Nanti yang dibasuh yang mana itu? Masuk jempol. Setelah tangan apa? Kepala, sapu kepala, kemudian apa lagi? Basuh kaki, gitu doang udah tuh. Ini pendapat yang keberapa ini? Yang kedua. Kalau yang pertama tadi enggak. Yang pertama hanya diulang apanya? Tayamumnya saja. Pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Sementara pendapat yang kedua adalah ini orang bertayamum, kemudian dia basuh anggota yang setelah ada jabirahnya, ada perbannya, ada tansoplasnya. Tadi contohnya tadi apa? Jempol. Udah selesai, udah rapi. Ini orang kemudian pengen sholat lagi untuk yang kedua kali. Asar masuk. Pendapat yang kedua tadi tayamum dulu. Habis tayamum diulang apa? Basuhan setelah basuhan tangan. Apa ini berarti? Menyapu kepala, kemudian apa lagi? Membasuh kaki. Jadi nggak perlu wudhu dari mana? Dari muka lagi, dari awal lagi. Yang wajib hanya tadi apa? Tayamum saja. Yang kedua adalah dia sempurnakan sisa daripada apa? Basuhan atau sapuan setelah anggota yang dipakaikan jabirah tadi. Jelas ya? Ulang lagi. Hukum bagi orang yang ingin sholat fardu untuk yang berikutnya sementara dia masih kondisi suci, belum batal. Ingat nih, belum apa ini? Belum batal. Zuhurnya masuk, dia langsung wudhu tadi contohnya tuh, jempol dipakai perban, pakai tansoplas. Wudhu seperti biasa tuh, pada muka wudhu, kemudian pada bagian yang sehat seperti biasa pakai air. Untuk bagian jempolnya dia apakan ini? Tayamumkan tuh, tayamum seperti biasa. Tepukan yang pertama buat wajah, yang kedua untuk tangan. Selesai langsung menyapu apa? Nyapu kepala, rambut seperti biasa sampai kaki. Selesai. Salat zuhur, belum batal. Kemudian masuk waktu apa? Asar tuh. Ini orang bagaimana? Harus melakukan apa? Maka pendapat yang pertama, pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, dia mengatakan kewajibannya hanya apa? Tayamum saja. Pendapat yang kedua enggak. Yang kedua, tayamum kemudian dia sempurnakan basuhan atau sapuan setelah anggota yang dipakaikan apa itu? Dipakaikan jabirah. Jelas ya? Tadi contohnya tuh jempolnya dipakein perban. Berarti abis dia tayamum langsung menyapu kepala, langsung apa lagi? Langsung kaki, selesai sudah. Ini bagi orang yang memang belum batal pada masalah jabirah tadi. Jelas ya? Agak repot ya. Jadi kalau pakai perban begitu hukumnya itu, 2 kali kerjaan. Yang pertama wudhu, yang kedua harus apa? Tayamum pada bagian yang dipakaikan apa itu? Pakaikan perban. Orang yang disebut dengan sahibul jabirah. Perbannya, tansoplasnya, gipnya disebut dengan al-jabirah. Disini dulu ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ilahi bijahil anbiya wa malaika bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwi basyirati wa sam'i wa muqalati tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna
نجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغ
الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.